Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika, dan hari ini senang sekali karena di studio kita telah kehadiran seorang narasumber, seorang olahragawan. Langsung aja kita sapa Siva Awalunisa, seorang atlet tembak asal Sumatera Utara. Halo Siva. Waalaikumsalam. Apa kabar Siva hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Puasa lancar? Alhamdulillah. Tadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lancar, puasa masih lancar ya hingga saat ini. Dan Siva ini sebagai atlet tembak asal Sumatera Utara di usia masih muda loh Tribuners, 22 tahun di tahun ini. Dan mungkin kita kenal lebih dekat nih dengan Siva. Mungkin Siva boleh ceritain atlet tembak dalam kelas mana nih? Siva atlet tembak asal Sumut di kelas air pistol 10 meter. Oke, air pistol 10 meter itu maksudnya bagaimana sih? Mungkin Tribuners masih awam nih, atlet tembak air pistol itu seperti apa? Kalau misalnya dijelasin dari namanya aja udah air. Oke. Kita itu Siva pakai air pistol itu berarti pistol angin yang pakai tabung. Tapi kebanyakan yang tahu itu kemungkinan tuh yang uklik gitu, tapi ini beda kelasnya gitu. Berarti banyak kelas ya Siva untuk atlet tembak banyak ini? tipe senjatanya juga, banyak kelasnya juga Kak. Wah, ini di usia 22 tahun sudah menjadi seorang atlet asal Sumatera Utara. Nah, mungkin juga kita udah spill nih ya, lihat Siva nih banyak prestasinya nih Tribuners. Mungkin bisa jelaskan Siva terakhir ikut kejuaraan apa nih? Siva terakhir ikut kejuaraan di PON Papua. Wow, keren banget Tribuners, oke. Dan itu ke PON pertama Siva Kak. Dan alhamdulillah Siva dapat peringkat ketiga. Wow. Di PON itu di tahun lalu ya Siva ya? Iya, tahun lalu. Di tahun 2021. PON pertama kali Siva. Gimana perasaannya Siva? Akhirnya PON pertama, ajang nasional lah bisa kita bilang nih ya. Yang pasti deg-degan ya Kak ya? Karena kan pasti pertandingan ya? pertama gitu kan. Seneng sih Kak. Deg-degan dan senang juga karena juga bisa meraih prestasi peringkat 3 loh Tribuners di usia 22 ini. Nah, ini kan PON nih terakhir ajangnya, tapi tertarik dalam dunia atlet tembak ini mulai sejak kapan nih Siva? Siva mulai tertarik itu 2014. 2014. Oke, berarti sekitar 6 tahunan. Iya, 7 tahunan yang lalu ya. Kenapa tertarik sama tembak ini? Mungkin lebih erat sama cowok nih ya Tribuners ya. Karena kan satu, itu memang kebanyakan cowok ya Kak ya. Oke. Unik kan, nggak semua orang bisa dan nggak banyak ceweknya. Oke. Jadi istilahnya seru nih. Pengen yang beda nih ya. Pengen yang beda gitu. Dan terjunlah 2015. Di 2015 terjun sebagai atlet profesional. Itu Siva masih daerah Kak. Oh, di daerah. Masih daerah. Jadi 2016 kan ada di PON Jabar. Oke. Pengen ngejar ke situ nggak dapet karena kan masih baru. Tuh, jadi alhamdulillah dapat di PON Papua kemarin. Dia berlatih terus ya Siva ya. Nah, itu kan mulai di daerah, tingkat daerah tuh 2015. Namun tertarik dalam dunia olahraga ini sejak kapan nih Siva? Sebenarnya dari situ lah Kak. Dari awal ketemu itu terus ngelihat ada kakak sepupu juga, ngeliat bagus gitu kayak langsung klik gitu ya. Berarti nih Siva terjun dalam atlet tembak ini bisa dibilang nggak terprediksi. Enggak. Sebelumnya dalam dunia apa nih Siva awalnya ingin terjun? Awalnya sebenarnya dulu pengen ikut karate atau taekwondo. Oke. Tapi nggak didukung kan Kak. Kenapa tuh? Lebih ke fisik ya. Oke, langsung di fisik ya. Dan dulu kan juga nggak tahu Kak. Ada olahraga yang bagaimananya gitu. Begitu kena menembak, seru, jalan. Serunya bagaimana tuh Siva? Mungkin kalau misalnya latihannya bagaimana tuh? Ada tempat kursus nggak dimasukkan ke dalam kursus latihan tembak? Mungkin masuk klub ya Kak? Iya, lebih klub ke maksudnya. Lebih ke klub, kita latihan bareng-bareng gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang nih ya Kak, maksudnya tidak terlalu menjiwai. Oke. Tidak terlalu menjiwai itu ujung-ujungnya bosan. Karena kita di sini beda sama senjata api.
Oke, sama-sama menembak tapi beda auranya, Oke, beda orangnya beda nih ya. auranya beda gitu kan. Karena kalau di api kan lebih enak gitu, ada suaranya besar gitu kan Kak, di outdoor Menggelegar ya. menggelegar. Kalau Oke. Siva di indoor gitu, dan berdiri 1 jam cuma gitu doang. Hening, cuma dengerin lagu gitu doang. Lagu di dalam Di indoornya dalam itu. indoornya gitu, jadi kita oke. main diiringin dengan lagu. Itu tadi Siva bilang selama proses pertandingan itu 1 jam. Iya, Atau- 1 jam. 1 jam 1 berarti ya jam. untuk masing-masing pertandingan di pertandingan tembak ini ya. Itu dalam 1 jam itu ada beberapa kali kesempatan atau bagaimana sih? Dalam 1 jam itu ngapain aja sih? Dalam 1 jam itu kita nembak 60 butir. Oke, Di situ 60. kita harus ngumpulin nilai kita. Gitu. Jika nilai kita tinggi, insya Allah kita bisa masuk final gitu. Itu 60 kali kesempatan tembak. Kalau bisa dibilang iya, karena kan 60 butir tapi dalam 1 kali pertandingan. Oke. Jadi di situ kita ngejar nilainya. Itu untuk mendapatkan nilai tinggi rendahnya itu bagaimana sih Pak untuk kriterianya sendiri? Untuk nih misalnya poin tinggi itu harus ngapain gitu? Harus ngapain nggak? Yang pasti fokus ya, sama pijera, pernapasan. Berarti Lebih sesuai ke dengan situ sih. kalau langsung kena target poinnya lebih tinggi ya. Iya. Kalau tuh skornya itu maksimal berapa sih Pak untuk sekali dapat poin tinggi itu berapa tuh kriteria dalam rata-ratanya? kertasnya. Iya. Di dalam kertasnya itu 1 sampai 10. Oke. Jadi bulat kan, jadi lebih kecil, lebih tinggi nilainya gitu. Oke, 1 jam 60 kali ada Tembakan. kesempatan tembakan dan harus meraih poin yang lebih tinggi nih. Luar biasa nih Tribuners. Jadi kita di 60 itu kita harus kumpulin, kalau misalnya nilainya full 1 butir 10, berarti kan 600 Iya, nilai benar. kita. Jadi siapa paling tinggi itu. Siapa yang paling tinggi? Berebut poin lah bisa dibilang ya. Tapi nanti kalau udah sampai final kita sama lagi. Dari 0 lagi mulai gitu. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih Siva ke PON. Menarik nih tadi kita kurang ngelas ya. Itu Siva ada berapa orang nih untuk kalian di atlet tembak, pertandingan tembak di PON? Itu Siva melawan berapa orang? Kalau misalnya di kelas Siva kemarin Air Pistol Woman ya, ada mungkin 70. 70 orang. Iya, karena kita Wow. ada dua gelombang kalau nggak salah gitu. Itu 3 orang nih, berarti kalian masuk ke finalnya. 3 orang peringkat tertinggi lah ya. Kalau masuk final itu 8. 8, oke. Tapi Siva dapat medalinya itu di Air Pistol Mix Team. Jadi mix team itu Siva dan ada satu lagi Pak Masmur. Oke. Tuh di situ dapatnya. Ini berarti Siva yang termuda bisa dibilang. Ya, untuk di Sumut. Untuk di Sumut Siva yang termuda ya. Termuda dan satu-satunya wanita. Bibit unggul nih Tribuners. Semoga nanti kedepannya bisa lebih membawa lagi nama Sumatera Utara dan pastinya Indonesia nih Tribuners. Dan Siva ikut dalam ajang PON Papua, langsung terjun langsung ke Papua nih ya. Apa sih pelajaran yang Siva dapat mungkin dari para kompetitor ketika Siva balik ke Sumatera Utara? Apa pelajaran yang Siva dapetin untuk bisa, aku harus lebih baik lagi nih seperti itu? Sebenarnya fokus ke diri sendiri aja ya Kak. Oke. Lebih fokus apa tujuan kita, lebih optimis lagi dan lebih ditingkatin sih, dipertahankan, ditingkatin lagi gitu. Karena memang kalau misalnya atlet tembak ini yang paling utama itu fokus ya. Iya, karena kita juga olah rasa Kak sebenarnya. Olah rasa harus pakai feeling ya. Feeling. Oke. Keganggu dikit, buyar gitu. Sering nggak sih Fah ngalami seperti itu? Kalau misalnya Siva pribadi mungkin di luar ada, tapi begitu Siva masuk di garis tembak itu udah nggak ada lagi, maksudnya harus fokus gitu kan. Lupain semua permasalahan di luar, harus fokus sama pertandingan ya. Wah, ini menarik sekali nih Tribun. Ada tembak satu-satunya dari Sumatera Utara untuk di tingkat Siva ya. Masih 22 tahun loh nih Tribuners. Nah, ini Siva dalam merintis sebagai atlet tembak ya. Siapa sih, kita penasaran motivator Siva untuk bisa tertarik nih? Mungkin dari awal tertarik karena ini kayak seru, tapi yang semakin mendalami hingga akhirnya masuk PON ini kan berarti gak hanya ketertarikan seru-seruan aja, tapi pasti ada motivatornya nih. Mungkin boleh sebutkan Siva siapa nih Kalau motivatornya? misalnya di menembak itu pastinya ada Oma Titi Sampurno, itu salah satu legend Oke, Indonesia. legend.
Jadi kalau bisa ngikutin, why not? Ada motivatornya sosok ya, ingin seperti dia dan kalau bisa lebih bagus lagi ya di zaman saat ini. Nah, Siva, nih Siva sekolah juga, kuliah juga ya. Kuliah tadi kita ngobrol bentar di semester akhir. Nah, itu kan Siva berarti dalam masa semester akhir juga lah ya, pas di tahun lalu ya. Itu gimana Siva bagi waktunya? Nah, gini Kak, sebenarnya tuh kan PON di 2020 ya. Oke. Dan diundur karena COVID. Jadi 2021 dan di 2020 itu Siva sebenarnya sidang Kak. Sidang di D3. Jadi ini ngelanjutin D1 dan mau sidang lagi. Tuh. Berarti pas ikut atlet ini udah selesai studinya? Udah, atau masih berjalan? Kemarin 2020 udah selesai, ikut PON, lanjut lagi. Ini bisa beriringan ya, di atlet berprestasi, di kuliah juga bisa terselesaikan. Nah, tapi kan Siva waktu mulai masa kuliah nih, waktu mungkin awal-awal sebelum 2015 ya tertariknya. Itu gimana nih Siva untuk bagi waktunya? Mungkin kuliah kok padat juga ya? 2014-2015 kan Siva masih SMA. Sekolah. Jadi mulai tertarik di situ, diikutkan karena kan itu di luar dari ekskul ya Kak. Jadi, di luar gak ada ekskul tembak itu ya. Jadi setelah pulang sekolah latihan, hari Minggu juga latihan. Ini anak muda produktif ya, hari Minggu juga kepake ya. Tapi pulang sekolah, pulang kuliah, latihan, seperti itu terus ya, rutin nih. Pernah sempat ada rasa bosan gak sih Siva? Dan gimana cara Siva untuk menghilangkan rasa bosan ini, menyampingkan rasa bosan itu biar tetap semangat latihan terus nih, nggak bisa seperti ini? Kalau bosan pasti ada ya Kak. Pasti semua orang ya. Pasti semua orang ada gitu. Tapi tetap fokus apa tujuannya. Kembali lagi ke tujuan, harus optimis. Itu yang bisa ngilangin bosan gitu. Karena kan kita mau ke tujuan itu gitu loh. Kalau nggak nyampe gimana? Iya, benar-benar. Jadi harus dikejar. Tapi kalau misalnya lagi bosen, apa nih yang Siva lakukan? Misalnya mungkin istirahat dulu latihannya, ngerjain hal yang disuka atau gimana nih? Kalau misalnya gitu di pending latihannya nanti malah ke pending lagi kan gitu. Mundur ya. Lagi gitu. Jadi harus tetap diiringi gitu. Jadi mungkin dengerin lagu ya, bawa happy bisa dibilangnya Siva ya. Jangan dipikirin, jangan ngerasa penat juga. Kalau misalnya kita jalaninya pun enjoy, pasti akan nggak terasa ya rasa capek itu ya. Wah, luar biasa nih Siva nih. Dan Siva kan tadi bilang di 2015 baru mulai ya, waktu ngeliat tadi juga sepupu dan juga tadi mulai tertarik nih karena merasa seru seperti itu. Sebelumnya nih Siva tertarik dalam dunia taekwondo juga ya, awalnya karate, tapi masih dalam dunia olahraga ya. Karena kan dulu waktu SMP kan ada teman gitu kayak ini itu kayaknya ada keluar gitu kan, tapi kayak ya udah deh gitu dia aja, dan Siva ngikut ekskul yang lain. Berarti awalnya juga karena tertarik melihat teman ya, lama-lama ikut rupanya ada nemuin passion tersendiri nih, luar biasa. Dan Siva di usia 22 tahun ini juga udah pernah dan juga peringkat ketiga PON Papua 2020 ya. Prinsip apa sih yang Siva pegang hingga saat ini, yang mungkin ketika Siva lagi down hingga akhirnya bisa bangkit lagi, prinsip apa nih yang Siva pegang di usia 22 tahun di tahun ini? Yang pasti yang pertama banggain orang tua. Pasti itu ya. Kemana gitu kan. Dan tujuan yang kembali lagi ke tujuan ke apa yang dimau gitu. Kalau misalnya mau lebih tinggi lagi tingkatannya, tetap harus latihan, tetap harus fokus, optimis. Karena memang kalau misalnya atlet ini kalau latihannya mundur dikit pasti akan berpengaruh ke performa ya Siva. Apalagi di menembak Kak. Kita 2 hari sampai seminggu aja tuh udah buyar. Berarti rutinitasnya gimana sih setiap hari? Setiap hari itu kita pasti latihan pegang senjata dong Kak. Nggak lari. Dan kita diakhiri sama fisik gitu kalau latihannya.
Oke. Nah tadi Siva bilang ingin ngebahagiain orang tua pastinya ya dengan prestasi Siva saat ini. Tapi sebelumnya nih waktu belum meraih PON dan kejuaraan-kejuaraan, orang tua gimana nih Siva ketika melihat Siva masuk ke dalam dunia ini? Yang pasti bangga ya Kak, karena kan 2016 itu lihat TV gitu kan Kak, kapan bisa ke situ, kapan lagi pembukaan PON. Alhamdulillah tercapai gitu, salah satu. Orang tua dukung ya pastinya. Dukungnya pasti support moral juga ya, moralnya. Dan Siva ini di semester 8 S1 ya. Iya, S1. Ini aktivitasnya selain ada ikut kejuaraan nggak dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat Siva kurang tahu ya Kak, karena dari pelatih juga yang penting latihan dulu. Karena kan lagi masa Covid kayak gini, pelatih juga takut untuk menerbangkan, takutnya atletnya malah kenapa-kenapa di sana gitu. Jadi kita pending dulu, kita fokus dulu sama yang di sini nih. Kita istilahnya kita bentuk dulu gitu, ditingkatin lagi. Tingkatin berarti saat ini masih rutin terus latihan ya. Wah, kalau untuk kedepannya belum tahu. Gitu. Belum tahu, tapi pastinya kalau ketika ada kejuaraan pastinya kita udah ready ya karena terus latihan terus. Gitu. Nah, Siva, tadi kan Siva bilang kalau misalnya atlet cewek untuk tembak itu bahkan hanya Siva aja. Yang kemarin untuk ke PON. Yang kemarin untuk ke PON. Dan kalau saat ini bagaimana Siva melihat untuk cabang olahraga tembak ini di Sumatera Utara? Siva melihatnya apakah dari tahun ke tahun ini ada peningkatan, apalagi cewek ya, atau bagaimana nih nggak saat ini Siva? Alhamdulillah dari awal Siva masuk itu udah mulai ada peningkatan Kak sampai sekarang, dan sekarang juga kan lagi pada panjang untuk persiapan PON Aceh Sumut. Oke, iya 2024 ya. 2024. Jadi alhamdulillah ada yang gabung lagi gitu. Jadi lebih banyak sih Kak dari yang tahun lalu gitu. Berarti semakin banyak yang tertarik nih. Mungkin karena ngelihat Siva nih juara peringkat 3 langsung kayaknya aku pengen seperti Kak Siva nih. Dan itu berarti semakin banyak ya Siva ya untuk itu. Kalian ada wadahnya nggak sih selain di klub, ada nggak dari mungkin yang di Dispora rutin latihan seperti itu? Kita dari klub aja sih Kak kalau untuk latihan, karena kan kalau di menembak jarang ada yang mau, jarang ada yang tahu, dan nggak semua orang bisa gitu Kak. Jadi istilahnya ya udah di situ aja. Apa kesulitannya Siva sehingga semua orang mungkin belum bisa nih, mungkin dia juga nggak tahu apa nih mungkin Siva melihatnya di menembaknya? Mungkin fokusnya ya Kak. Fokusnya, terus ngatur rasa bosan itu tadi gitu. Banyak yang nggak tahan di situ. Karena padahal dua hal ini balik lagi ke diri kita ya. Sebenarnya fokus juga kalau kita bisa menghandle-nya pasti juga bisa kan, dan juga bosan gimana cara diri kita sendiri gak ada dari, mungkin lebih ke faktor internal. Lebih faktor internal ya. Ini mungkin bisa jadi gambaran nih Tribuners ya yang ingin tertarik untuk cabang olahraga tembak. Nah, mungkin kan Siva kalau misalnya berbicara mengenai olahraga ini tidak terlepas yang namanya cedera ya. Cedera. Nah, itu Siva pernah nggak mengalami hal itu? Alhamdulillah enggak ya Kak. Karena kan kita juga nggak terlalu gimana ya, kalau bisa dibilang nggak seperti atlet yang lain. Fisiknya juga kita nggak terlalu over, yang gimana-gimana nggak ada gitu. Berarti karena kan kalau tembak ada pengaruh ke fisiknya nggak? Sebenarnya ada, tapi maksud Siva tuh kita lari-lari, push up, sit up, anything gitu kan. Tapi nggak yang harus yang seperti ini enggak. Karena kan kita cuma untuk penguatan otot. Lebih mana tuh? Sini lah ya. Tangan, kaki, karena kan kita berdiri Kak. Ini juga harus kuat biar tembakannya juga tepat sasaran ya. Satu poinnya. Dan Siva kan tadi berulang kali bilang fokus yang paling utama dalam tembak, cabang olahraga tembak. Namun ada lagi nggak mungkin tips dari Siva nih, mungkin adik-adik di luar sana, mungkin dari juga teman-teman yang dari provinsi lain yang ngerasa ingin bisa lebih baik lagi dalam pertandingan olahraga ini, ada tips dan trik nggak biar bisa lebih baik lagi nih? Harus have fun. Itu kayaknya enak kali ya. Harus have fun sebenarnya. Selain fokus,
harus asik juga sih Kak di lapangan, walaupun asik sendiri gitu, karena kan kita yang mengatur emosi kita gitu. Harus have fun, enjoy bisa dibilang Siva, karena tadi balik lagi ke Siva, tantangan terbesarnya itu rasa bosan dan fokus. Tuh Tribuners harus diinget ya. Dan ada nggak sih Siva hal-hal yang seru ketika dalam pertandingan, baik dalam pertandingan daerah ataupun di PON, hal-hal yang seru yang mungkin bagi Siva paling berkesan nih? Yang paling berkesan dan seru yang pastinya waktu di final. Karena final kita itu Kak di menembak beda sama waktu kita ngejar nilai. Karena kita ngejar poin itu kita diam semua. Hening. Cuma musik dan kita main di situ centang-centing gitu kan. Kalau di final kita kayak nonton bola, kayak nonton badminton, kayak banyak ininya ya, banyak suaranya, pendukungnya dan sebenarnya sih gregetan juga ya Kak di depan denger kayak gitu kan, tapi seru sih, kayak bising banget sih nggak gitu ya. Tapi seru karena ada yang ngedukung di belakang, euforianya ya dapet gitu kan, jadi senang. Berarti kalau dari Siva hal yang paling berkesan itu ketika suasananya, ketika dalam pertandingan final, aura euforianya, euforianya. Iya. Oke. Nah, Siva nih terakhir nih Siva ya. Ada nggak yang ingin disampaikan sama Tribuners semua yang mungkin ingin seperti Siva namun terhalang akan niat dan juga hal-hal sekitar hingga akhirnya dia belum bisa mengeksplor dirinya? Ada yang ingin disampaikan dari Siva? Mungkin kata-kata penyemangat nih Tribuners. Untuk semua teman-teman dan mungkin untuk teman-teman yang ikut pada panjang juga, tetap semangat, tetap apa yang kalian mau itu dikejar gitu ya. Fokus optimis sama tujuannya. Itu tetap semangat. Fokus dan optimis sama tujuannya, harus bisa telaten ya Siva ya, harus bisa juga tekun dalam mengejar apa cita-citanya. Nah itu dia tadi Tribuners bincang-bincang kita bersama Siva Awalunisa, seorang atlet tembak dari Sumatera Utara yang mendapat peringkat 3 di PON 2020 dan pastinya akan kita harapkan bertanding juga di ajang PON 2024 ya Siva. Dan juga mungkin buat Tribuners yang ada di rumah bisa terinspirasi dan bisa mengeksplor dirinya untuk bisa lebih maju lagi dalam menggapai impiannya. Oke Tribuners, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa saksikan Smart Gen di hari Minggu hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan di jam 5 sore. Aku Kartika dan narasumber kita Siva Awalunisa. Pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Mantap.